Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambek aku Icang Semarang sendiri menanggung rasa sayang. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre adventure fantasi romance yang berjudul I Am Dragon tahun 2015. Bercerita tentang seorang putri raja yang diculik oleh seekor naga saat akan melangsungkan pernikahan. Perlahan-lahan sang putri pun mengetahui siapakah sosok naga itu sebenarnya. Seperti apakah keseruan film ini, langsung aja kita ke titip-titip pertanyaan lakna dari dulurku Nur Aziz ya. Cak mau nanya, kalau kita pura-pura jadi pengikut Dajjal terus pukul kepalanya dari belakang, apakah kita langsung dapat tiket surga VIP? Kemarin Dajjal verified, ini mukul kepalanya Dajjal. Mau tahu jawabannya? Hiduplah sampai akhir zaman lur. Mau nggak sekecaakan? Di sebuah desa Rusia zaman dahulu kala, terdapat tradisi mengerikan di mana pengantin-pengantin wanita secara rutin dihanyutkan ke sungai sebagai tumbal untuk seekor naga. Seluruh penduduk menyanyikan lagu untuk memanggil naga tersebut, dan tak lama kemudian mbak-mbak itu pun dibawa pergi ke sarangnya yang entah berada di mana. Di lain sisi, calon suami dari salah satu wanita yang tidak terima dengan persembahan itu berkelana menjelajahi darat dan lautan untuk mencari naga dan menyelamatkan kekasihnya. Namun ketika dia sudah menemukan sarang naga, sayangnya sudah terlambat karena kekasihnya telah tiada. Murka dengan kondisi tersebut, pria ini pun nekat melawan sang naga sendirian hingga akhirnya dia berhasil membunuhnya dan masyarakat terbebas dari ketakutan. Sejak saat itulah orang-orang memanggilnya dengan sebutan Sang Naga. Tahun demi tahun pun berlalu, ritual yang mengerikan itu kini menjadi bagian dalam adat pernikahan. Hanya ritualnya saja lur, tidak memakai lagu pemanggil naga ya kan. Sampai datanglah hari pernikahan antara cucu dari Sang Naga yaitu Igor dengan putri dari seorang raja bernama Miraslova. Dan inilah Aku Adalah Naga. Назвали его драконоборцем. Ярость его в один удар слили. Игорь брал в жены младшую дочь князя Мирослава. Di hari itu kakak dari Mira bernama Yara sedang mendandani adiknya untuk persiapan nikah. Mira pun sempat mengatakan jika dia ingin melihat naga yang dulu dipercaya pernah ada. Namun Yara dan bapaknya yaitu Sang Raja Paijo meminta Mira untuk menghentikan hayalannya karena naga sudah tidak ada. Setelah itu prosesi pernikahan pun dimulai. Dengan pakaian mewah Mira berjalan melewati tamu-tamu. Masya Allah, cek ayune dapuranmu mbak. Mira pun dihanyutkan di atas perahu, orang-orang bersorak-sorai dan terlihat Igor di sisi lain danau yang menarik perahunya. Karena itu adalah pernikahan yang spesial, lagu pemanggil naga pun dinyanyikan untuk mengenang kematian naga tersebut dan juga kakek Igor yang membunuhnya. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, lalu makhluk mitologi naga kembali muncul dan membawa Mira pergi. Igor pun sempat menarik perahunya, namun tetap saja naga itu berhasil membawa Mira kembali. Di tengah guyuran hujan deras, Mira terus dibawa menuju ke sarang naga yang berada di tengah lautan. Sampai akhirnya dia diturunkan namun terpeleset hingga terjatuh dan pingsan. Saat tersadar, Mira sudah berada di lubang kecil dan dia akan memanjat keluar dengan jubahnya yang masih tersangkut. Namun tiba-tiba muncullah seonggok makhluk aneh yang kayaknya ini perpaduan koala sama anjing, jadi kita sebut aja koanjing ya lur ya. Mira yang agak takut pun akan melempar batu, tapi tak lama kemudian terdengar suara pria misterius yang menyuruhnya untuk menaruh batu tersebut. Juga tidak menatap mata koanjing karena itu akan membuatnya marah. Sementara kita panggil pria ini dengan sebutan X
aja ya Lur ya. Untungnya Ko Wanjing pun pergi karena menganggap Mira bukanlah sebuah ancaman. Setelah itu Mira memperkenalkan jika dirinya adalah putri raja dan meminta bantuan kepada X untuk kabur dari sana. Namun ternyata X mengaku dirinya juga menjadi tahanan di sana. Usut punya usut, Mira ikut menyanyikan lagu pemanggil naga karena diminta oleh calon suaminya Igor dan tidak tahu jika naga itu masih hidup. Melalui lubang kecil, X pun memberikan obat racikan tongfang untuk luka di perut Mira akibat cengkraman naga yang terlalu kencang. Dengan mujarabnya sedikit olesan obat saja mampu menyembuhkan luka. Mira pun berterima kasih dan bertanya siapakah nama X. Namun dia sendiri juga lupa dengan namanya. Ты весь такой грязный в паутине. Как-то ты не похож на пленника. Их хорошо размельчить, они заживляют раны. Как можно забыть свое имя? Такая красивая. Ты что, смотришь? Mira pun bersikukuh untuk kabur dari sana, namun X menahannya karena pulau dikelilingi oleh lautan. Lagi pula naga juga bisa mengetahui semua gerak-gerik Mira. Mira pun tetap ngeyel. Dengan cerdiknya dia memiliki ide untuk memanjat keluar lubang dengan cara memotong rambutnya lalu diikat dan dijadikan tali gitu Lur. Karena tidak punya nama, Mira juga menamai X dengan nama Arman tidak pakai Maulana, yang artinya adalah mimpi. Mereka pun akhirnya berjabat tangan untuk saling berkenalan. Tapi tiba-tiba Арман. Арман. Красивое имя. Очень приятно, Арман. Я Мира. Не выходи! Setelah naga itu pergi, Mira pun langsung mencari Arman, namun anehnya dia telah menghilang. Mira yang putus asa pun memukul-mukulkan batu ke dinding tempat Arman berada. Lalu tiba-tiba sebagian dinding runtuh yang membuat Mira bisa memasuki lubangnya. Di sana Mira terus mencari Arman, namun dia tidak menemukan siapapun sampai akhirnya Mira pun lari ketakutan karena melihat naga yang berusaha menangkapnya dan menyemburkan api. Melalui celah-celah sempit Mira terus merangkak dan akhirnya dia keluar dari pulau yang ternyata bentuknya adalah tulang belulang monster raksasa. Tak lama kemudian muncullah Arman dari dalam goa beserta Ko Wanjing yang seakan-akan menjadi peliharaannya. Loh, jelas Mira pun semakin curiga dengan sosok Arman ya kan, yang dianggap telah berdusta. Tanpa sadar Mira terus berjalan mundur dan naasnya dia terpleset jatuh ke bawah. Tapi yang terjadi, Только этого и ждет! Почему? Стой! Стой! sesuai dugaan kalian Lur, Arman adalah naga itu sendiri. Dia rela membenturkan badannya ke batu-batu karang demi menyelamatkan Mira. Tak lama kemudian Arman yang masih pingsan berubah wujud menjadi manusia. Mira pun berniat membunuhnya dengan sebongkah batu, tapi bagaimanapun dia tidak tega melakukannya. Bahkan Mira malah menyelamatkan Arman yang mulai tenggelam. Dengan bantuan Ko Wanjing, Mira terus menariknya sampai ke tempat yang aman di atas pulau. Гада! Спасла! А он меня... Ну, знаешь, очухаешься домой меня... Бей дракона. Он уже Hari itu hujan sangat deras dan dengan telatennya Mira mengobati luka Arman menggunakan obat yang sama. Seperti sebelumnya Arman yang ngigau tidak seperti kita manusia pada umumnya Lur. Kalau kita ngigau kan banteng merah jaya 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 gitu kan. Nah kalau si Arman ini ngigaunya bisa keluar api dari tubuhnya dong. Setelah dirawat semalaman, alhamdulillahnya Arman sudah sehat walafiat. Bahkan dia sempat menyelimuti Mira yang ketiduran dan memberikan buah naga. Mereka pun akhirnya ngobrol ngalor ngidul dan Arman menceritakan bagaimana awal mula semuanya bisa terjadi. Zaman dahulu kala di pulau itu, Arman yang masih bocil tinggal bersama ayahnya yang seorang naga. Sampai suatu hari seonggok peti hanyut sampai ke sana dan di dalamnya terdapat wayang kulit khas Rusia. Lalu tak lama kemudian muncullah sebuah kapal yang mana pria di dalamnya membunuh ayah Arman. Ternyata pria itu adalah sang naga yang membalaskan dendam di awal film karena calon istri
dirinya telah dimangsa. Kebencian dan kemarahan membuat Arman kecil berubah menjadi naga. Tapi meskipun selama ratusan atau ribuan tahun lamanya naga meminta pengantin wanita, juga orang-orang melakukan ritual berdarah. Tapi Arman tidak ingin memangsa pengantin wanita lagi karena itu tidak berkeprinagaan. Bahkan Arman terus berusaha agar naga tidak menguasai tubuhnya lagi dengan cara bersembunyi di dalam celah kecil. Singkat cerita, hari pernikahan Mira pun tiba, dan karena penduduk menyanyikan lagu pemanggil naga, tiba-tiba Arman kembali berubah menjadi naga dan berujung seperti yang sudah kita lihat tadi, lur. Walau Arman sebisa mungkin menahan dirinya dikuasai oleh naga, tapi saat dia bersentuhan dengan Mira, naga itu pun terbangun. Itulah alasannya kenapa Arman tidak bisa mengantarkan Mira pulang, karena akan menjadi bahaya jika dirinya berubah menjadi naga. Со скалы превратился в дракона. И как я хотел, перед моими глазами сотни убитых невест. А дракона уже не выбраться. Что драконов больше не будет. Вы запели ритуальную песню. Setelah itu Arman menunjukkan pulau tersebut yang ternyata adalah tulang belulang naga raksasa purbakala yang pernah hidup di zaman nenek moyangnya dahulu. Meskipun pulau itu terlihat cerah, tapi entah kenapa tidak ada satu awak kapal pun yang bisa pergi ke sana karena mereka selalu tertutupi oleh kabut tebal. Arman menjelaskan bahwa orang bisa masuk ke pulau tersebut jika ada seseorang yang menunggunya di sana dengan hati penuh cinta. Asik, hati penuh cinta. Itu artinya jika Mira benar-benar mencintai calon suaminya, maka Igor yang berlayar mencari keberadaannya akan bisa sampai ke pulau itu. Selain itu, Mira juga sangat yakin jika Arman akan bisa mengendalikan naga di dalam tubuhnya. Приплывет. Жить по-человечески. Ты сможешь его победить. Hari-hari selanjutnya mereka pun mengambil peti-peti dari kapal karam, bermain-main, bercanda bersama, dan merenovasi goa agar terlihat lebih manusiawi. Aku juga mau loh bermain seperti itu denganmu, Mbak Mira. Lambat laun Arman mulai terbiasa menjadi manusia. Begitu pula dengan Mira yang mulai nyaman tinggal di pulau itu. Setelah pesta kembang api semalam, Mira yang lagi tidur tiba-tiba terbangun karena merasakan firasat buruk karena ternyata Arman sudah berubah menjadi naga dan masih belum bisa mengendalikan dirinya. Namun dengan beraninya Mira perlahan-lahan mendekati dan ketika dadanya disentuh, naga Arman pun murka dan akan menyemburkan api. Lalu yang terjadi? Ternyata itu hanyalah mimpi belaka dan Arman pun langsung datang menenangkannya. Keesokan harinya saat Arman akan memberikan bunga, tiba-tiba dirinya akan berubah menjadi naga dan untungnya Arman mulai bisa mengontrolnya. Tapi ketika Arman memegang tangan Mira, sentuhan kulit itu membuat kekuatan naganya jauh lebih besar. Arman yang akan berubah pun memainkan musik agar bisa fokus dan menenangkan diri hingga akhirnya dia bisa menahan kekuatan itu. Lalu Arman menceritakan kepada Mira bahwa wanita-wanita yang selama ini ditumbalkan tidaklah dimangsa, melainkan dibakar hidup-hidup sampai menjadi abu. Dan dari abu itulah akan lahir anak jelmaan naga yang baru. Arman yang merasa tidak akan pernah bisa menjadi manusia pun mengusir Mira pergi dari sana karena Arman tidak ingin mencelakainya. Tak lama kemudian Arman kembali berubah menjadi naga dan mau nggak mau Mira akhirnya pergi dari pulau itu menggunakan perahu yang sudah dibetulkan. Dengan hati yang masih gundah, Mira pun mulai berlayar dan terlihat si Kowanjing yang sangat bersedih atas kepergian Mira. Только дракону! Уходи!
Di lain sisi, Igor dan pasukannya yang sudah berlayar beberapa hari masih belum menemukan Mira. Sampai akhirnya datanglah seonggok perahu yang menembakkan kembang api sebagai tanda. Tak lain tak bukan itu adalah Mira. Igor dan kawan-kawan pun langsung menariknya ke atas kapal dan Mira mulai menceritakan apa yang terjadi. Mira berbohong jika naga yang membawanya tertabrak batu dan alhasil terjebaklah dia sendirian di pulau itu sampai bisa merenovasi perahu yang karam. Singkat cerita, Mira akhirnya pulang ke rumah dan pernikahan dengan Igor akan segera dimulai. Namun entah kenapa Mira tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun di hatinya. Begitu pula dengan Arman yang terus memikirkan Mira dan selalu teringat dengan banyak kenangan mereka. Lalu tiba-tiba Я люблю дракона! Я не люблю тебя! dengan lantangnya Mira mengatakan bahwa dia mencintai Ichang. Bukan dong, mencintai naga dong. Semua penduduk pun heboh mendengarnya dan Igor yang sangat berambisi menjadi raja langsung menarik perahunya. Tapi Mira gercep melepaskan talinya. Setelah itu Mira berdiri di atas perahu dan untuk kedua kalinya dia menyanyikan lagu pemanggil naga. Raja Paijo hanya bisa menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena memang bayaran syutingnya lebih rendah dari yang lain kayaknya ini ya. Lalu tak lama kemudian angin mulai berhembus kencang. Mira pun tersenyum sambil membentangkan tangannya dan sang naga Arman datang membawanya pergi. Что решило твое сердце? Meskipun Arman masih dalam wujud naga, kini Mira tak lagi takut karena rasa cintanya jauh lebih besar. Mendengar ucapan Mira, sosok naga itu pun luluh. Naluri kemanjaan hewaninya pun muncul dan meminta Mira untuk mengelus kepalanya. Люблю тебя, кем бы ты ни был. Я без тебя не могу. К тебе привыкнуть. Sejak saat itu mereka pun hidup bersama dan beberapa tahun setelahnya Mira dan Arman telah dikaruniai seorang anak. Entah saat peraselilean si Arman dalam mode manusia atau mode naga ya kan lur. Terlihat anjing yang ikut menjaga anak mereka dan di akhir film Arman telah sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatan naga di tubuhnya. Mereka terbang berkeliling dan memadu kasih saat matahari akan terbenam. Мне бы волны, чтобы тебя. Buyar, gimana Mira nggak mau sama Arman lur? Ketampanannya aja 11-12 ribu sama aku dan jelmaan naga lagi. Coba kalau wajahnya random terus jelmaan bekicot, nah kan jelas tidak berujung seperti ini. Assalamualaikum lur. Ini maaf lur ya, ini tenggorokanku seret banget lur. Ini recording setengah jam sebelum buka ya. Seret tapi buat kalian ya. Dan buat AdSense tentunya ya. Akan kulakukan demi kalian semualah pokoknya. Selamat berbuka lur. Assalamualaikum.